Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Materi yang saya akan bahas yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan koloid. Yang kedua, apa saja jenis-jenis koloid. Yang ketiga yaitu apa saja sifat-sifat dari koloid. Yang keempat, bagaimana proses pembuatan koloid. Dan yang terakhir, membuat koloid sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan koloid? Apa ya? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fasa antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fasa terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Yang kedua, apa saja jenis-jenis koloid? Apa ya? Jenis-jenis koloid ada 8 macam. Berikut jenis-jenisnya. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat dari koloid? Koloid memiliki 8 sifat, yaitu pertama, efek pindang, yang artinya penghamburan cahaya oleh partikel. Kedua, gerak gluon, gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Ketiga, absorpsi, penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Yang keempat, koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Yang kelima, dialisis, artinya pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Yang keenam yaitu elektroforesis, adalah pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Yang ketujuh, koloid liofil dan liofil. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan soliofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung. Koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Yang keempat, bagaimana proses pembuatan koloid? Koloid dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, kondensasi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti reaksi redoks, oksidasi, dan reduksi. Reaksi hidrolisis direaksikan dengan air. Reaksi dekomposisi, rangkap atau reaksi substitusi yang biasanya. Yang kedua, dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan secara peptisasi. Secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium.
berupa zat cair yang panas. Cara peptisasi menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Kali ini saya akan membuat koloid susu. Siapkan susu kental manis, segelas air, dan juga sendok. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan susu kental manis ke dalam segelas air. Lalu aduk hingga tercampur dengan menggunakan sendok. Susu termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dengan zat pendispersi berfase cair, di mana susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Kali ini saya akan membuktikan efek Tyndall pada susu. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah susu dan senter. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa cahaya laser mengalami penghamburan ketika melewati susu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa susu merupakan koloid dan mengalami efek Tyndall.